Assalamualaikum Bang Idir. Waalaikumsalam. Ya, gimana Bang kabarnya? Sehat Bang? Baik, Jir. Udah lama nggak ketemu. Iya Lama betul, di hutan mungkin. lama di hutan ya. Ya, terakhir kita ketemu waktu itu di Banda Bang ya, diskusi udah berapa tahun yang lalu ya. Ya, benar. Dan Ah, ini juga di mana pasca selesai kuliah, hmm, ini pulang kampung, Jir. Walaupun ya gimana? masih di sini gitu loh fokusnya sekarang kan. Oh ya ya, dapat informasi juga, terus lihat-lihat di akun sosial media, ternyata Bang Idir ini punya aktivitas yang istilahnya cemana ya, di luar dari kebiasaan ex aktivis mahasiswa lah istilahnya Bang. Iya, benar-benar. Karena ya rata-rata kawan-kawan ya kalau ndak jadi politisi mungkin sebagian di pemerintahan atau mungkin yang lain. Tapi Bang Idir ya terjun beda lah, bukan terjun bebas ya, terjun beda aktivitasnya. Iya, Main benar. di konservasi hutan. Ya ini cukup beda sih, makanya pengen nanya-nanya soal kegiatan di situ. Apa sebenarnya Bang Itir yang bisa didapat dari aktivitas Abang ini sehari-hari lah dari dulu sampai sekarang, soal kan main-main di hutan itu kan suntuk, wifi gak ada, mau nyari sanger pun mungkin ya payah ya Bang ya, Ya, apalagi benar-benar. kalau udah tugas sampai berhari-hari itu gimana Bang? Profilnya gimana Bang di tempat kegiatan yang Abang jalankan ini? Hmm, saya saat ini beraktivitas di apa kan, Jir, di salah satu NGO di Aceh. Itu Oke. kalau mungkin banyak yang tahu itu, kalau yang sering dengar itu Yayasan HK, Yayasan Hutan Alam Lingkungan Aceh, yang yang berfokus pada penyelamatan kawasan ekosistem loser. Dan di Aceh Singkil itu setahu saya juga memiliki ada masuk dalam kawasan ekosistem loser yang itu yang di belakangnya Wajir itu kan, Oke, rawa oke, betul. Singkil gitu, itu Oke, masuk betul. dalam itu. Mungkin profil singkat lembaga saya, dan mungkin lembaga ini berdiri di tahun 2013 dan saya baru bergabung di 2013 dan 2019 awal saya 2019. Oke. bergabung itu. Di 2019 itu kita punya dinamika, artinya dua pilihan, Jer. Iya, iya. Masih 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 konsen di dunia politik. 2019 kan pertarungan pileg itu waktu itu kan, Betul, atau betul. memang menerima atau Tawaran ini memang ya. menerima pekerjaan di NGO ini Iya. seperti itu. Jadi Oke. itu sangat berat. Itu artinya kita sudah memiliki jaringan di Mm, politik seperti yang mm, Wajib bilang, mm. karena paguyuban jadi tidak memungkinkan kita kenal beberapa kawan-kawan yang memang aktif di politik seperti itu. Tapi di 2019 tersebut, karena background saya juga kuliah di kehutanan, jadi saya pikir saya harus masuk di dunia kehutanan seperti itu. Dan kan kawan-kawan yang fokus di dunia politik juga kita tetap berkomunikasi dan juga tidak membatasi pergaulan dan persahabatan. Karena apapun ceritanya, kita juga nggak bisa lepas dari memang Betul, lingkungan politik. betul. Nah, Itu jadi mungkin sedikit profil dari ya. ya Oke. mungkin. Nah, jadi 2019 waktu itu kan pertarungan politik, mungkin Bang Idir juga ya namanya juga bukan orang sembarangan lah kalau saya bilang mengenal pribadi Bang ya. Tapi lebih memutus ke ini ya, ke kegiatan ya seperti inilah di hutan. Artinya ini kan memang Ya, pilihan yang berat. Kalau boleh tahu dulu kuliahnya Bang Idir memang di kehutanan, jurusan kehutanan. ya. Saya satu itu S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan. Hmm, Habis hmm, selesai dari menengah atas, hmm. lanjutkan studi ke S1 Kehutanan. Tapi walaupun S1 Kehutanan, kita tetap tetap berhimpun di organisasi-organisasi apa Kemahasiswaan dulu ya. eksternal maupun internal Eksternal. seperti itu. Ya, Di oke. BEM, lembaga paguyuban gitu. Makanya
Ya cukup berat sih karena waktu di 2014 kita ikut aktif, eh, ikut aktif di politik walaupun Hmm. mungkin apa namanya nggak sepokal kawan-kawan di politik, Ya. tapi waktu itu ikut terlibat di 2014, di 2000 kalau tidak salah di 2012 Salam juga kita terlibat, di 2017 Singkil kalau nggak salah waktu itu juga kita terlibat. Pas di 2019 waktu selesai memilih antara itu tadi Hmm. ya kita tetap uh, berkomitmen untuk apa namanya pilihan itu memang berat tapi ya mungkin itu pilihan yang terbaik menurut saya waktu itu ya. Ya. Oke, artinya dari Nah, 2019, hmm, dari 2019 sekarang kan sudah 2020 ini Bang. 2022. ya Nah, ini waktu yang lumayan udah, ya kalau saya bilang ya menuju lama lah, sudah 3 tahun ya. Apa sebenarnya yang membuat Abang betah bertahan di aktivitas yang sedang Abang jalankan ini? pertama pilihan Jir. Oke. Pilihan di 2019 itu memilih untuk masuk di dunia ini gitu di dunia NGO ataupun di dunia LSM yang Hmm. fokus pada pelestarian alam dan lingkungan seperti ini itu adalah pilihan. Baru yang kedua adalah mungkin kita tidak bisa apa uh, uh, tidak bisa pungkiri bahwasanya dunia kerja di sektor konservasi ini memiliki tantangan dan mungkin tantangan itu yang membuat nyaman. Dan yang ketiga adalah tim di mana membuat kita betah untuk bekerja di sini dia. Hmm. Dan kalau saya mungkin saya bertolak belakang dengan teman-teman. Kalau seandainya saya di hutan itu uh, mungkin kawan-kawan kalau seminggu di hutan itu sudah apa Jenuh, udah namanya bosan, ya. udah jenuh Bang, pasti. Tapi kalau saya itu Jir, mungkin inilah dunia hutan itu sudah melekat sehingga saya kalau saya seminggu di dalam hutan itu biasa gitu. Hmm. Buat saya mungkin betah dan sampai saat ini uh, memutuskan tetap bertahan. Artinya ya eh, masih pengen tetap bertahan dengan aktivitas yang sedang Abang jalankan ini ya. Nah, terus Bang, Ya, ingin jalan ini di kan Jir, tetap mm, tentunya main-main di hutan itu kan ngeri tuh Bang. Maksudnya nggak pernah ketemu pengalaman yang buat Abang down, terus udahlah berhentilah gitu, nggak jelas ini apa segala macam gitu. Pernah nggak gitu, ngerasa kayak gitu pernah nggak Bang? belum. Saya pernah bertemu dengan beruang Hmm. di saat hutan bertemu dengan beruang, tapi sama-sama lari, Jir. Dia lari, Oh, sikat. eh, Dan kita itu, Jir, alhamdulillah sampai saat ini belum pernah terjadi ya hmm. di lembaga belum pernah terjadi atau kecelakaan yang memang dicelakai oleh satwa-satwa liar, Ya, gajah, ya. harimau itu belum pernah terjadi. Tapi kalau kecelakaan meninggal dunia karena hanyut, banjir itu pernah terjadi di lembaga kita. Oh, Mungkin kalau tidak salah ada beberapa orang mungkin satu atau dua atau tiga seperti itulah yang meninggal karena itu terseret arus di dalam hutan. Tapi kalau karena sengatan ular atau hmm. serangan dari satwa, satwa apa itu belum pernah. Mungkin karena niat ya, Jer. Oke, oke, oke. Ya, karena niat ya. Ini yang menarik itu kita belum pernah. Ini ada tim ranger di lembaga saya itu sampai 15 hari di dalam hutan, Jer. Oke. Dalam 1 bulan mereka patroli selama 15 hari di dalam hutan. Itu belum pernah terjadi sampai saat ini. Oke. Nah, jadi terus 15 hari Bang dalam hutan, mungkin ya 1 minggu. Kalau boleh tahu Ya, ini, kalau bisa disebutkan beberapa kegiatan di dalam itu ngapain aja itu Bang? mana di lembaga kita itu ada beberapa ya Hmm. sebenarnya. Ada kayak saya bilang wildlife proteksi tim atau memang ranger itu disebutkan atau Hmm. memang proteksi satwa seperti itu. Kan ada juga di dalam ada divisi
di restorasi hutan gitu kan. Saya hari ini di divisi restorasi hutan gitu kan, ada advokasi gitu kan. Ada ada juga yang namanya setelah restorasi hutan ada edukasi, ada tim di edukasi, ada tim nanti di dalam apa lembaga kita itu ada tim riset kayak gitu. Jadi di yang mungkin teman-teman pernah ke Soraya itu riset kita juga forum konservasi laut seperti itu. Jadi Jadi kita termasuk ambil artinya memang konservasi hutan ini kan protect, artinya melindungi kan gitu Bang. Artinya uh, juga ya memanfaatkan. memanfaatkan ya betul. Jadi ketika sedang bertugas itu Bang, pernah nggak ketemu oknum-oknum gitu kan, menebang hutan, terus itu jadi salah satu tugas nggak untuk menegur atau menangkap mereka? Kalau menangkap bukan wewenang kita, Jir. Di Oke. LSM itu nggak ada penangkapan ya. LSM itu sifatnya swasta kan, yang berhak, yang berwenang terhadap kawasan itu kayak Polhut. Kalau kawasan hutan produksi dan hutan lindung itu Dinas Kehutanan Provinsi melalui KPH 6 yang sekarang UPTD KPH 6 yang ada di Jontor seperti itu. Kalau yang rawa singkil itu BKSDA. Jadi ada yang berwenang terhadap kawasan. Oke. Seperti itu dia. Kalau yang ada di TW, kalau kita di Singkil itu ada beberapa kawasan sih sebenarnya yang kaya akan alamnya. Kalau di Singkil seperti itu. Nah, Jadi kalau Bang, setiap kawasan itu iya. memiliki kelembagaan tersendiri yang berwenang terhadap itu seperti itu. Kalau kami ya swasta mungkin hanya supporting. Oh, sifatnya hanya supporting aja ya. Ya, supporting dia. Nah, Bang Idir ini kan divisi apa tadi? Restorasi ya. Nah, saat ini restorasi. Nah, restorasi, divisi restorasi itu tugas-tugas yang urgent apa aja itu, Bang? Kalau restorasi ini adalah kawasan hutan yang sudah rusak, Jir. Jadi kita Hmm. restorasi. Di kita sendiri, Hmm. di kita itu restorasi hutan itu kita biasanya memiliki dua metode di kita sendiri ya. Mungkin di tempat lain itu banyak sih. Oke. Yang hutan yang sudah rusak, yang mungkin akibat rusaknya terbakar, atau memang deforestasi hutan, atau mungkin illegal logging, itu kita pulihkan lagi melalui restorasi hutan. Jadi ada dua skema yang kita buat selama ini. Ada skema intervensi melalui agroforestry ya, artinya kalau seandainya masyarakat yang berladang di dalam kawasan, yang sudah berladang di dalam kawasan dari nenek moyang itu, kita arahkan ke tanaman-tanaman yang keras yang memang memiliki penghasilan kayak mangga gitu. Pokoknya Oke. tanaman-tanaman yang memang masih oleh kehutanan, tanaman-tanaman keras tapi memang bisa bermanfaat bagi ekonomi masyarakat tersebut. Kayak durian, jengkol seperti itu. Yang memang itu tanaman-tanaman kehutanan, tanaman kayu gitu. Tapi ada juga skema lainnya lagi adalah restorasi alami. Restorasi alami itu adalah kawasan hutan yang rusak, tapi kita biarkan aja dia yang tumbuh sendiri tanpa intervensi Oh, oke. manusia. Oke. Ya, dan hutan itu sebenarnya memiliki cara untuk merecovery dirinya sendiri tanpa ada intervensi manusia. Kenapa kita buat intervensi tadi melalui agroforestry? Karena di dalam kawasan itu ada manusia, ada yang sudah menguasai lahan-lahan tersebut. Jadi kita berharap itu juga jadi hutan, tapi masyarakat di situ juga terberdayakan, memiliki penghasilan secara ekonomi. Jadi nggak kita usir. Oke. Sekarang nggak dibolehkan lagi tuh, Oke. gitu. Nah, jadi saya pribadi kan penasaran sama yang metode yang kedua itu karena yang pertama itu tadi dirusak oleh manusia, kemudian datang abang dan teman-teman di lembaga menyampaikan lah kalau bisa ditanam kembali tapi yang bisa menghasilkan kan gitu kan.
Artinya tumbuh kembali. Restorasinya memang diciptakan oleh manusia itu sendiri, kan gitu. Nah, Ya, ya. yang kedua itu restorasi secara alami kita bilang. Nah, rusak dia, dibiarin dalam artian biar alam itu sendiri yang tumbuhkan kembali, ya kan? Ya, Nah, kalau misalnya itu hutan, ya, kalau misalnya itu hutan ternyata dirusak oleh apa namanya, dirusak oleh alam dan sulit untuk tumbuh, apa memang terjadi ya tetap dibiarkan bahkan bertahun-tahun tetap dia seperti itu, apa memang seperti itu, Bang? Pastinya gini, kita, nah, sebenarnya apa penyebab kehilangan tutupan hutan itu atau perusakan hutan itu sama sih, Zir. hmm, Dan proses pemulihannya aja sih sebenarnya. hmm, Karena gini, kayak kebakaran seperti itu kan juga ulah manusia. betul. Paling kalau Hmm, longsor ya kita nggak akan apa namanya, kalau longsor itu kan memang secara alami kita. Kalau mungkin yang metode satu dan 2 itu sebenarnya sama proses perusakannya. Proses hmm. penghilangan tutupan hutan itu sama. Oke, oke, ya betul. Kerusakan diakibatkan deforestasi hutan, Hmm, kebakaran hutan gitu kan. hmm, Tapi sistem pemulihannya ini, tadi satu hmm. yang metode satu adalah intervensi ya, manusia ikut andil dalam proses pemulihan ekosistemnya ataupun Ya, oke, oke. Bang. Oke, jadi ada di suatu tempat di mana mungkin masyarakat berpikir Hmm, uh, kita pernah apa satu kejadian di mana masyarakat itu berpikir bahwasanya NGO itu lebih mementingkan hmm. monyet di Oh, manusia itu oke. gitu. Padahal maksudnya Ada nggak satu seperti itu, Bang, ya. konsepnya Kan. adalah memikirkan kesejahteraan masyarakat, tapi dengan berharap tidak Hmm. merusak hutan gitu. Oke, oke. Karena gini, banyak Hmm. juga di daerah itu atas nama ekonomi masyarakat, tapi kan ada yang cukong membiayai untuk kepentingan-kepentingan ekonomi ekonomi serakah gitu ya. Iya, iya, oke, oke. Artinya hutan itu dihabiskan untuk kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tersendiri, Bang, ya. Ya, Iya, masyarakat itu iya. nggak dapat terus seperti itu kan. Oke, oke. Nah, Cuman ya ya artinya kalau saya dengar cerita sih, kegiatan Abang sehari-hari di yang seperti ini cukup berat sebenarnya dan minim ya, Bang, ya. Aktivis seperti Abang ini sebenarnya minim ya, sangat sedikit di dunia ini ya. kalau mungkin banyak sih, tapi mungkin Hmm. ada yang memang tipikal kerja di dunia konservasi ini silent seperti itu kan. Oh, sifatnya lebih ke silent ya. Ya, tapi ada juga yang memang nge-share gitu kan, yang Hmm. hobi gitu. Tapi kalau saya berpikir adalah yang hal-hal positif seperti ini nggak boleh kita silent kan gitu. Kita Betul, harus betul. suarakan terus gitu. Harus Walaupun dikampanyekan, Bang, ya. ya harus Karena dikampanyekan. ya, karena hutan ini juga ya cukup urgen untuk urusan survive atau bertahan hidupnya manusia. Karena tanpa hutan ya bencana bisa di mana-mana. Contoh kecil ya banjir kemungkinan, ya kan. Dan terus ya hal-hal inilah kejadian-kejadian alam yang lainnya. Artinya itu ya perlu peran yang cukup besar dan tentunya support dana, Bang, ya, dari pemerintah untuk kegiatan yang seperti ini supaya bisa menjaga semua, Bang. Oke. Nah, jadi oke. Ya, Bang Idir, makasih banyak udah menyempatkan waktu. Baik, terima Iya. kasih James. Iya. Mungkin apa ada tokoh-tokoh lain yang mungkin Iya. bisa bicara di podcastnya Wajir Siap, untuk siap. penyelamatan hutan dan pelestarian alam, khususnya dari Singkil dan sekitarnya seperti itu. Siap Mungkin ya. pesan saya Ah, untuk generasi muda di Singkil adalah harus melek terhadap dunia isu-isu lingkungan dan kehutanan. Karena salah satu penyebab banjir di Singkil hari ini adalah hmm. Salah berkurangnya satunya tutupan berkurangnya tutupan hutan.
Oh, berkurangnya tutupan hutan, Bang ya. Itu salah satu penyebab banjir di Aceh Ya, Singkil ya. walaupun ya Betul. apa hutan hutan berkurang, jadi air tidak nggak ada yang menyerap Yang lagi, nyerap betul. sehingga dia ya seperti Betul, itu. betul. Ya, artinya sederhananya Saya seperti itulah. Kalau hutannya sudah semakin sedikit, artinya serapan air itu ya juga nggak ada gitu kan. Ya mengalir lah kemana-mana. Gitu ya, Bang ya. itu Nah, salah satunya. ya, Yang nah, mungkin apa kiriman air di mm, dua sungai semakin semakin apa semakin besar. betul, betul, Tutupan betul, hutan di hulu, betul, jadi betul. semua tuh seperti itu. Baru yang kedua mungkin penyempitan apa kuala ya. Penyempitan kuala ya. Dangkalan sudah berbahasanya. Itu Oh, juga menjadi pendangkalan. penyebab banjir di Aceh Singkil. Betul, betul. Oke, siap. Oke, Bang Idir, sekali lagi makasih banyak Bang udah menyempatkan waktu untuk Kapan-kapan ngobrol-ngobrol di Wajib Podcast. Gimana Bang? kapan-kapan ngopi, undangannya ngopi. Oh, boleh, siap. Siap. Nanti kalau ke lokasi nanti tak kabarin lah. Oke, Bang. Ya, Thank you, siap. Makasih banyak Bang atas edukasinya Bang. sama aja. Ya, Assalamualaikum.